Salam aleihim, bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Tema kita begini ya, pastor dan pastor matinya kelak begini. Makanya jangan jadi pastor ya. Pendeta-pendeta yang bergelar pastor, matimu nanti begini ya. Biasanya kalau yang bergelar pastor itu moralnya bejat ya toh, kolektor janda, tukang nilep duit. Iya Pak, betul Pak. Semua yang mengoleksi janda, semua yang nilep duit, gelarnya pastor. Makanya jangan bergelar pastor ya. Jangan menyebut dirimu pastor ya. Biasanya bejat moralnya ya. Nasibmu nanti waktu mati begini nih ya. Iya Pak, ini kita lagi heboh ini Pak. Kita lagi heboh urusan pastor jantan sama pastor betina Pak. Pastor kan? Iya pastor Pak. Nah, pastor itu makanya jangan jadi pastor. Kalau jadi pastor nanti apa? Moralnya bejat ya. Ya. Apa? Sering bekerja sama ya. Bekerja sama menggarap janda ya. Tukang nilep duit gitu ya. Pokoknya seputar bawah perut itu ya. Makanya jangan jadi pastor, jangan menyebut gelarmu pastor ya. Yang benar apa Pak? Gini, kalau Indonesia itu pendeta saja. Pendeta itu artinya tokoh agama. Ada pendeta Nasrani, ada pendeta Kristen, ada pandita Hindu, ada pendeta Buddha, ada pendeta Konghucu. Itu namanya tokoh agama. Kalau di Islam namanya ulama. Clear? Iya Pak ya. Ya, nggak ada pastor Pak. Pastor itu Katolik ya. Nggak tahu itu dari mana itu pastor itu ya. Ya, Katolik kan bukan Kristen, jadi ya sudahlah, dia nggak usah dibahas. Yang kita bahas sekarang Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, gitu. Ya, tokoh agama. Jadi pendeta itu tokoh agama, bukan jabatan yang ditahbiskan sinode, enggak. Ya, para pendeta jangan bangga kamu ditahbiskan sinode. Efesus 4 ayat 11 yang menunjuk diri kita menjadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar itu siapa? Yesus, bukan sinode, bukan. Ya, clear sampai sini ya. Jadi pendeta itu artinya tokoh agama. Kalau di Islam namanya ulama. Hindu, Buddha, Kristen, Nasrani namanya pendeta. Ya pendeta mirip-mirip lah. Itu tokoh agama. Tapi kalau di Alkitab tidak ada pendeta. Yang ada apa? Nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ya, jangan memakai gelar pester, makanya bejat moralnya. Tadi apa Pak? Kolektor janda, tukang nilep duit ya. Baik, nasibmu begini nanti ya. Ketika kita mati ya toh. Ketika kita mati maka urusannya cuma tinggal satu hal, roh. Tubuh dan nyawa atau nafas hidup, tubuh dan jiwa. Jiwa itu terdiri dari darah, nyawa, dan nafas hidup. Itu lenyap, hilang ya, jadi debu ya. Tubuh jadi debu. Yang masih terus ada itu roh. Setiap manusia rohnya beda-beda karena diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Ada yang laki, ada yang perempuan. Ya. Semua pester ya, orang yang tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah ya, ketika mati dijamin ke alam maut. Lukas 16 ayat 23. Lukas 16 ini kan contoh ketika Yesus menceritakan Lazarus. Di dalam Yohanes pasal 11 dan 12 ya, Lazarus kan udah mati 4 hari terus dibangkitkan. Orang Yahudi pasti pengen tahu dong, weh gimana nih, Lazarus mana Lazarus? Aku mau nanya, Lazarus kamu 4 hari kemana aja? Nah,
Kalau ada orang 4 hari mati lalu hidup lagi, pertanyaannya apa? Sini dong cerita dong, kamu selama mati kemana aja, kan gitu. Lalu Lazarus ini dikejar-kejar, diancam mau dibunuh sama orang Yahudi. Lalu Yesus membuat cerita sama Yesus dibalik. Lazarus kan mestinya orang kaya, saudaranya Marta, saudaranya Maria. Ya, mestinya orang kaya dibilang orang miskin, ya, supaya tidak ketahuan, ya. Tetapi cerita ini ingin menjelaskan Lazarus selama 4 hari kemana, ya. Pester yang tidak percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah pasti ke alam maut, ya. Lukas 16 ayat 23. Itu panas, ya. Itu alam maut itu panas, dijemput oleh setan-setan. Ya. Panas, ya. Di sana bisa melihat ke bumi. Ya. Nggak usah dengerin cerita di keyakinan lain yang maaf kata nih ada yang menyebut alam basrah segala, nggak ada, ya. Di Alkitab ditulis alam maut, ya, alam maut, ya. Terus dia bisa lihat ke bumi, ya. Dan di situ bisa lihat juga ke Firdaus. Dia masih bisa mengenali kita, tapi nggak bisa mau komunikasi, nggak bisa. Ya, mungkin dengan cara-cara khusus yang diizinkan Allah bisa, seperti yang Pariaji itu, Pariaji teriak-teriak ke saya itu bisa kayak begitu, ya. Ya, arwahnya, ya. Ya. Itu disebut arwah, ya, di situ, ya. Di alam maut. Kemudian Lazarus kemana? Kalau Lazarus ke Firdaus dijemput oleh malaikat-malaikat. Lukas 16 ayat 22. Ya. Hanya 2 pilihan itu, Pak. Yang menentukan apa, Pak? Iman. Bukan perbuatan, bukan. Iman. Ya, imanmu pada siapa? Kalau pada Yesus Kristus, kamu ke Firdaus. Kalau ke Bapa mana, Pak? Alam maut. Makanya semua pastor, semua pendeta penyembah Bapa adanya di alam maut. Tuh Pariaji aja bersaksi kok. Pendeta-pendeta ada di alam maut semua. Pendeta-pendeta besar, lah iya, kan besar nipunya, besar bohongnya, mungutin persepuluhan, morotin jemaat. Ya, Yesus menyuruh nyembah Allah, malah diajarin nyembah Bapa. Ayo, Bapa kami itu kan artinya Allah. Bapa kami, Bapa kita, Bapa dari Yesus, Bapa dari Tuhan Yesus. Itu kalau kita nyebut itu kan gitu. Ya, Bapa kami, Bapa kita, Bapa dari Yesus waktu manusia, Bapa dari Tuhan Yesus, itu artinya Allah. Yesus sendiri menyebut Bapa, Bapakku. Bapa dan Bapakku itu Allah. Yesus menyuruh doa Bapa kami yang di surga. Yesus menyuruh doa kepada Allah. Tapi kamu mengajarkan doa kepada Bapa. Tiap hari, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Ya kamu masuknya ke alam maut. Belum nanti dikombinasi dengan yang namanya bejat. Makanya jangan pakai pester, ya. Ya. Ya, yang ke Firdaus hanya khusus yang beriman kepada Yesus Kristus kalau zaman sekarang. Kalau zaman Adam sampai Musa itu beriman pada Yahweh. Zaman Musa beriman pada Yahweh plus jalanin Taurat. Sejak Yesus jadi manusia harus beriman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Tidak bisa dipelintir-pelintir, Bapa dalam nama Yesus, Bapa Yesus, Yesus Bapa, nggak bisa. Bapa dalam nama Yesus nggak bisa. Jadi iman harus Yesus Kristus tok. Maka kamu akan selamat masuk ke Firdaus. Seperti Lazarus. Dari alam maut bisa ngelihat Firdaus loh. Tapi ada jurang pemisah, ya. Ada dari umat lain mengatakan itu kayak kaca, ya, itu silahkan. Tapi kurang lebih sama, ya. Tapi mereka tidak memisahkan antara alam maut dan Firdaus. Dia tidak pisahkan itu, ya. Alkitab dengan jelas Firdaus dan alam maut, ya. Yang Lazarus, yang orang miskin, padahal aslinya kaya. Lazarus ini oleh Yesus diceritain orang miskin. Ya, dengan cerita ini orang Yahudi tahu, oh, jadi selama mati itu ternyata terpisah dua. Ada yang ke Firdaus, ada yang ke alam maut. Berdasar apa? Iman. Yang di Firdaus, Lazarus juga bisa lihat kita juga dia, ya. Yang di alam maut juga, cuman di alam maut kesakitan, kepanasan, aus, ya. Itu baru lorongnya, belum kerajaan maut. Kalau para pendeta-pendeta yang dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit, enggak cuman di alam maut, lebih dalam lagi, yang itu yang disebut nabi palsu, mesias palsu, dan guru-guru palsu. Lebih dalam lagi di tempat kerajaan maut. Walaupun itu sudah digembok, sekarang ini posisinya sudah digembok oleh Yesus di dalam
Wahyu 1 ayat 18, setiap orang mati masih bisa masukin sana. Ya, kuasa Allah itu ya. Ya bisa masuk ke alam maut ya. Jadi clear ya. Makanya jangan pester deh. Jadi pester nasibmu kayak begitu. Iya Pak, jadi sekarang yang sedang gonjang-ganjing ini pester jantan sama pester betina ini semuanya ke alam maut nanti. Pasti ya. Itu rohnya Yesaya Pariaji aja yang menemui saya cerita kok. Di alam maut ya. Kali ini dia nggak bilang neraka, udah ngerti gitu. Ketika dia sudah jadi roh ngerti kalau itu alam maut. Kemarin waktu masih hidup dia bilang surga neraka bolak-balik surga. Padahal Yohanes 3 ayat 13 tidak ada orang naik surga. Ayo, nipunya betapa besar sekali nipunya itu si Pariaji. Ya, Yohanes 3 ayat 13 tidak ada orang pernah ke surga. Dia puluhan kali bolak-balik surga. Mbok pakai logika, kalau kamu benar-benar ke surga nggak usah balik ke bumi. Ngapain? Udah enak di surga. Lalu yang jual minyak urapan siapa? Ujung-ujungnya kan begitu, ujung-ujungnya. Ya. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, Anda yang masih mengajarkan Bapak, perhatikan baik-baik. Yesus menyuruh doa kepada Allah. Bapa kami, Bapa kita, Bapa dari Yesus, Bapa dari Tuhan Yesus, itu maksudnya adalah Allah. Bapa kami yang di surga maksudnya Allah yang di surga, bukan Bapa. Dibuktikan di kitab Wahyu 4 ayat 1 dan seterusnya, tidak pernah ada Bapa, yang ada Allah. Siapa Allahnya? Yesus Kristus. Biar kamu nungging-nungging, ditoreh-toreh, pakai mantra kamu nyari Bapa di surga, kagak ada. Ingat, Yesus menyuruh berdoa kepada Allah. Kamu gagal paham karena otakmu mampet. Mestinya doa itu kepada Bapa kami itu Allah, Bapa kami, Bapa kita, Bapa dari Yesus, Bapa dari Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus masih punya Bapa ya? Kan kita sering menyebut gitu. Tuhan Yesus mati disalib kan ada. Memperingati kematian Tuhan Yesus di dalam 1 Korintus 11 ayat berapa itu? Ayat 24, 25 di situ. Ya. Ya kita menyebutnya begitu nggak apa-apa. Tapi maksudnya waktu Yesus manusia. Bapa dari Yesus itu siapa? Allah. Kalau Yesus menyebutnya Bapa atau Bapakku. Ya, Paulus juga cuman 2 kali nyebut Bapa ya. Jadi betapa dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Puluhan tahun Romo dari atas mimbar, pendeta dari atas mimbar, Yesus menyuruh doa kepada Allah, tapi kamu pelintir malah doa kepada Bapa. Rasul-rasul tidak ada yang mau. Rasul-rasul ngerti, otaknya encer. Bapa kami kan artinya Allah toh Yesus, betul. Makanya Rasul doanya kepada siapa? Kepada Allah. Kisah 4 ayat 24. Kami berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Bukan berdoa ke Bapa. Ya, dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit, makanya nanti nasibmu masuknya alam maut. Pendeta-pendeta besar itu ada di alam maut semua. Besar apanya Pak? Besar nipunya, besar bohongnya. Bolak-balik surga itu betapa bohongnya luar biasa tuh. Nipu segala tipu itu orang bolak-balik ke surga. Nipu segala nipu itu. Ya, lalu nanti ketika kebangkitan, ya, rapture Yesus, bukan Yesus, anak domba datang di awan, yang pada di Firdaus bangkit semua. Kita orang percaya bangkit kalau kita ngalamin. Kalau nggak ngalamin ya kita termasuk yang sudah mati dibangkitkan. Disitulah perbuatan kita ditukar mahkota. Mari hei kamu yang diberkati Allah, diberkati Bapakku, itu kan diberkati Allah. Terimalah kerajaan, Matius 25 ayat 34. Kerajaan K huruf besar. Mosok kerajaan suruh terima, lambang kerajaan mahkota nih tak kasih mahkota berdasar perbuatan. Makanya Matius 16 ayat 27, ketika anak manusia datang di atas awan, dia akan membalas sesuai dengan perbuatan. Itu maksudnya. Yang di alam maut gimana Pak? Kelompok para pendeta yang besar ini Pak. Besar bohongnya, besar nipunya. Kagak bangkit.
Dia ditinggalkan di dalam kebangkitan pertama pengangkatan orang percaya ini. Kok clear banget Pak Pendeta HTD, mudah banget jelasin. Lah memang mudah kok. Makanya jangan bergelar pastor. Kalau pastor itu mampet, pikirannya cuman bejat gitu. Jangan bergelar pastor, aku pastor katanya. Pastor jantan sama pastor betina lagi berantem, gitu. Pastor sama pastor berantem, gitu. Urusannya apa? Urusan air dan selang. Air selang bawah perut, urusan nilep duit, gitu. Ya, jatuh menjatuhkan, hujat menghujat. Mosok gitu ngakunya pastor, gitu. Makanya pastor itu bejat, gitu. Mendingan pendeta. Pendeta itu ya di tempat lain disebut para ulama ya. Makanya saya kan pakai pendeta ya. Dulu sempat pakai pastor itu disesatkan, itu para pastor itu menyesatkan ya. Ya waktu itu aku masih itu. Ya, pastor jantan sama pastor betina pada saling berantem ini, mempermalukan diri masing-masing ya. Kemaluan masing-masing diumbar. Kemaluan masing-masing diumbar. Malunya itu diumbar. Ya, itu cuman memperbesar kemaluan masing-masing. Ya, clear ya. Nggak akan dibangkitkan, enggak. Bapak Ibu Saudara, ini Henry Tandianta ini ya. Aku ngomong begini ini penuh hikmat loh. Aku penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, nggak kayak kalian. Masih bapak dalam nama Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh doa dan sembah Bapa, tidak pernah. Bapa kami, Bapa kita, Bapa dari Yesus, Bapa dari Tuhan Yesus, artinya Allah. Bapa kami dalam surga, Allah dalam surga. Jadi doa itu ke siapa? Ke Allah, bukan ke Bapa. Sebutan Bapa itu akhirnya sudah hilang ketika Yesus naik ke surga. Ngerti? Ya, kasihan nasibnya para pastor ya, nasibnya ke alam maut, nanti ditinggal. Dia akan bangkit di kebangkitan kedua. Ya, yang ngaku Kristen. Ini kan ngakunya Kristen semua nih, ya toh. Disebut Kristen kambing. Jadi kamu nanti dihakimi pakai firman Yohanes 12 ayat 48 ya. Kan kamu sudah tahu Allah itu esa, esa artinya satu. Kenapa kamu bilang Tritunggal? Allah itu oneness, keesaan, Allah itu unity. Ya, dihakimi pakai firman kalian. Terus dilihat di kitab kehidupan kagak ada namamu. Ya, pendeta-pendeta besar ya, semua akan di alam maut. Dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Wahyu 18 ayat 5. Ngeri sekali saudara. Itu Pariaji cerita ke saya itu ngeri sebenarnya. Aku nggak mau bongkar aja. Ya, diizinkan itu. Kenapa HTD yang didatengin sama Pariaji? Ya, karena akulah orang pertama yang mengatakan, Pariaji kamu ke rumah Bapak. Bapamu itu ada di alam maut. Tidak ada di surga Bapa, itu nggak ada. Bapa kami itu artinya Allah. Yang di surga ada Allah, bukan ada Bapa. Siapa Allahnya? Yesus. Very clear. Ya. Jadi begitu nasib para pastor ya. Wahai pastor ya, inilah nasibmu gitu ya. Ya, mendingan pakai nama pendeta, tapi jangan pendeta yang ditahbiskan, jangan. Ya, sinode itu mengkudeta haknya Yesus. Biarin aja Yesus memilih saya jadi apa. Ya, tapi saya ini tokoh agama. Pendeta itu kan artinya tokoh agama. Apakah aku jadi nabi? Nanti dilihat dulu, syarat nabi itu kan salah satunya harus ganteng, Pak. Tidak ada nabi yang maaf kata tidak ganteng, ya. Juga harus smart, ya, harus mengerti, paham Alkitab penuh hikmat. Namanya profesi. Orangnya pendek, bogel, bilang, aku profesi, nggak memenuhi syarat kamu sebagai prophet. Ya, yang kamu umbar kan kemaluan doang, ya. Ngakunya pastor wedok ya lo, pendek, bogel kok ngaku nabi. Ya, nggak memenuhi syarat. Ini kadang-kadang saya supaya nancep kayak begitu ya. Salah satu syarat nabi itu ya orangnya harus baik, semua harus baik ya. Ya. Daud itu ganteng sekali kan. Pipinya merah. Tapi bukan melambe ya, bukan melambe. Bukan terus kebanji-banjian, enggak. Gagah perkasa dia. Ada nggak nabi yang jelek? Yang pendek, jelek, gemuk? Ada nggak? Nggak ada. Pasti ganteng, pasti gagah perkasa. Musa waktu bayi aja dibilang bayinya cantik, padahal laki-laki ya. Kita kan aduh ganteng amat gitu ya. Kenapa dibilang cantik? Nanti kalau dibilang ganteng cemplungin buang ke sungai kan gitu. Makanya dibilang cantik ya.
pada laki. Ya, Anda yang tidak ganteng, Anda yang bugel pendek, jangan mengklaim this is my prophecy. Prophecy itu artinya prophet, ya, itu karunia kenabian. Syaratmu jadi nabi kagak masuk, pendek, bugel, jelek. Sorry, aku harus ngomong gitu. Ya, ada orang yang sangat bangga dengan jadi nabi, ya toh. Bugel, pendek, dekil lagi. Bugel, pendek, dekil, hitam, kagak ganteng. Bolak-balik surga lagi. Bertumpuk-tumpuk dosamu, nipumu bertumpuk-tumpuk. Yang angkat kamu jadi nabi siapa? Kamu percaya Yesus saja enggak? Ya. Ya. Wah, hati-hati kalau kita ya seperti itu. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang mau baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, ya, yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, supaya Anda paham Alkitab di atas rata-rata. Yang mampu bayar ya bayar, ada option-optionnya. Yang tidak mampu persembahan sukarela, semuanya supaya Anda semua paham. Dan kita berdoa untuk cabang-cabang kita di daerah-daerah sudah mulai membaptis. Kita sampai hari ini, detik ini, sudah 990 orang kita baptis. 4 tahunnya tanggal 18, sekarang baru tanggal 16 ya. Masih 2 hari lagi kami merayakan ulang tahun keempat. Baptisnya 1000 kurang 10. Ini Bandung mau ada baptisan satu keluarga kalau jadi, kemudian Medan ada. Mudah-mudahan 10 orang lagi pas tanggal 18 kita sudah membaptis sampai angka 1000 orang. Yang balik lagi ke Kubangan ada enggak? Ada, itu para penyembah nabi yang membusuk WMB itu, kelompoknya kembar grup Yakub dan Alek itu, dan segala pecatan-pecatan dari GAE itu. Itu penyembah nabi membusuk, itu murtad kembali lagi ke Kubangan, ada, ya. Ya tapi nggak banyak, ya biarin aja. Memang dari awalnya dia sudah tidak ditentukan untuk selamat kok, ya. Ya, oke, padat, singkat dan clear. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.